Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan kegiatannya, terlebih jelang libur akhir tahun. Dalam kanal YouTube BNPB Indonesia pada Selasa 9 November 2021, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah lonjakan kasus, antara lain menjalankan protokol kesehatan, menyegerakan vaksinasi COVID-19, dan inisiatif melakukan testing atau pengobatan COVID-19. Belajar dari pengalaman libur panjang selama 2 tahun terakhir, maka terlihat bahwa kelalaian protokol kesehatan atau kurang terkendalinya mobilitas dapat memicu lonjakan kasus. Untuk itu, perlu pemerintah sampaikan agar masyarakat bersiap-siap sejak dini menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru, agar kita bisa mengantisipasi kesalahan yang sama terulang lagi. Perlu ditekankan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan kegiatannya. Namun, yang terpenting adalah aspek kehati-hatian di dalamnya. Menjalankan kegiatan yang produktif dan terkendali adalah cerminan nyata bagaimana seorang warga negara memanfaatkan haknya secara bertanggung jawab. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh kita bersama untuk mencegah lonjakan kasus di awal tahun 2022, yaitu diantaranya yang pertama, menjalankan protokol kesehatan 3M secara komprehensif dan konsisten. Artinya, tidak terpisah-pisah menjalankan 3 poin protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ketiganya harus terintegrasi, mengingat satu dan upaya lainnya saling mengisi celah penularan COVID-19. Selain itu, yang terpenting adalah protokol kesehatan harus diterapkan dimanapun dan kapanpun dalam rangkaian kegiatan dan perjalanan. Kedua, menyegerakan vaksinasi COVID-19. Sebagai tanggung jawab kita melindungi yang rentan. Dengan segera divaksin, orang-orang yang tidak bisa divaksin, misalnya untuk saat ini anak kurang dari 12 tahun ataupun orang dengan komplikasi kesehatan tertentu, dapat terlindungi karena menjamin lingkaran interaksi mereka dengan orang yang peluang tertularnya lebih rendah. Yang ketiga, inisiatif melakukan testing atau pengobatan COVID-19. Jika merasakan gejala mirip COVID-19, harap masyarakat segera melakukan testing COVID-19 di fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan karena terdeteksi lebih cepat dan meningkatkan angka kesembuhan karena ditindaklanjuti lebih cepat pula. Kemudian yang keempat, menganalisis risiko penularan sebelum berkegiatan. Kita perlu memperhatikan sirkulasi udara dan durasi kegiatan di mana masyarakat dihimbau memilih kegiatan di luar ruang dengan durasi yang lebih singkat. Selain itu, masyarakat perlu mempertimbangkan urgensi untuk bepergian khususnya bagi mereka yang sedang merasa tidak dalam keadaan fit. Khususnya bagi orang yang merasakan gejala maupun kontak erat kasus COVID-19 untuk tidak melakukan aktivitas luar ruang dan perjalanan demi keamanan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Dan yang kelima adalah mengikuti perkembangan kebijakan yang berlaku dan mematuhinya. Dalam masa pandemi, masyarakat diminta untuk adaptif dengan penerapan gas rem yang ada melalui upaya terus mengikuti perkembangan kasus maupun kebijakan yang ada. Dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi agar kebijakan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengendalian COVID-19. Pendengar Radio El Sinta, Profesor Wiku Adhisa Smito mengajak masyarakat untuk menjadikan momen libur panjang sebagai tantangan Indonesia untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19.